Hai, selamat siang. Hai. Udah pada kenal belum aku sama siapa siang ini? Sama siapa? Hayo. Ini sama hari ini tema kita digital branding ya, digital agency ya, atau how to make marketing in digital world. Betul, Ya. betul. Jadi di tengah maraknya banyaknya bermunculan digital agency yang meramaikan dan membantu growth-nya pertumbuhan skincare, kosmetik, dan manufacturer. Berarti kan kita sebagai pengguna jasa dan pembuat ya, Benar. harus sangat melek nih yang how to pick marketing, the right marketer, the right digital branding ya. Betul. Karena kan tarif digital agency beda-beda ya bro. Iya. Ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal ya. Ada yang melambung tinggi jauh. Iya, tapi resultnya zero ya. Maksudnya itu sangat ya, kita sebagai pebisnis ya, harus sangat hati-hati, jangan sampai keluar budget promosi luar biasa tapi hasilnya zong. Benar banget Bulan. Karena kadang apa yang dijanjikan digital branding ya, saya sendiri kan sebagai pebisnis tuh banyak banget dapat tawaran masuk ke sini. Iya, pasti kan saya minta price list ya, service-nya apa. Iya. Memang tarifnya tuh sangat beragam ya, dan tapi ujung-ujungnya ketika saya bilang saya bilang, karena kan saya juga punya in-house ya yang bisa kalau cuma bikin konten, posting-postingnya saya itu gampang ya. Saya pasti nanya ke mereka, saya balikin gini, kalau saya bayar kamu segini, saya oke nih dengan bayar kamu segini, kontrak kamu 3 months, 6 months, 1 year dengan angka segini, kamu bisa kasih saya result jualan berapa? Betul. Itu semuanya zong. Kita ini aja sebatas ini. Nanti kalau memang ibu mau ada target penjualan beda lagi. Oke. Karena saya off dulu nih. Gitu kan. Duri boleh kenalin digitalnya? Boleh. Boleh. Halo, ini selamat sore ya. Udah sore ya. Sore. Tadi sore ketemunya kan kita siang ini udah menjelang sore. Oke, jadi sebenarnya benar banget tadi yang udah disambung sama Bulan yang mengenai marketing atau digital agency yang marak banget sekarang, apalagi sekarang brand-brand banyak bermunculan ya, mulai dari brand skincare, terus juga brand fashion itu udah banyak banget ya. Bahkan mungkin kalau dulu itu kita masih susah untuk mendapatkan suppliernya dari mana. Sekarang tuh udah banyak juga supplier pabrik juga, terus juga ada supplier untuk kita bikin seperti apa sih yang kita mau, misalkan skincare seperti apa, fashion juga seperti apa, udah banyak banget ya Bu ya. Jadi itulah di situ berarti makin ketatnya persaingan marketing di dunia industri gitu. Jadi di sini memang aku sendiri sebenarnya awalnya nggak menawarkan jasa marketing gitu ya, menawarkan agensi. Aku tuh paling anti untuk dibilang aku buka agensi Bu. Jadi kayak aku tuh paling anti banget gitu kalau saya yang maksa. Udah aku bilang aja gitu. Benar, jadi kayak paling anti banget untuk bilang agensi, karena aku sendiri punya beberapa brand yang memang aku pegang, dan memang alhamdulillahnya brand itu growth sehingga orang-orang banyak kontak aku nih Bulan, itu dari mulai investor ada yang mau beli brand aku gitu, ada juga dari orang yang mau cipin brand aku, tapi aku dan suamiku masih kayak kita masih mau sendiri deh gitu, kita mau jalanin dulu dari sendiri gitu. Akhirnya mungkin lihat dari beberapa marketplace kayak marketplace orange gitu kan, dan penjualannya mungkin penjualan brand aku sendiri. Iya, itu lengkap, sekarang hitam juga ada. Itu udah lengkap banget gitu. Jadi kayak orang mungkin bisa menangkan kali ya, mengira-ngira walaupun memang belum 100% dari situ penjualannya, namun mungkin 30-40% review dari tadi marketplace sendiri itu brand aku itu udah banyak banget di Bulan gitu reviewnya. Jadi mereka sangat keras untuk dibantuin, apalagi aku tuh udah terkenal banget kalau di kalangan teman-temanku tuh kayak tukang jualan banget gitu. Lu nih jualan apa tuh pokoknya dibeli gitu. Iya benar. Jangan temen ibu kalau ngeliat Luri, ibu jual apa nih? Iya benar. Aduh takut nih gue kalau Luri belum gajian gitu. Gitu sih awal mulanya dari situ, tapi juga akhirnya banyak membantu teman
teman-teman, dan juga sebenarnya tidak menawarkan tidak menawarkan awalnya ya, tidak menawarkan untuk jasa agensi gitu. Cuman memang fokus di kita ini kan kita punya PP dan juga CV, dimana kalau misalkan untuk yang bidang marketing ini, agensi marketing ini, kita ada di CV Alpha Global, dimana memang itu menaungi semua brand-brand yang mau kita bantu nih, dari mulai branding, marketing, sales, dan juga dari cara bagaimana sih kita punya unique selling produk yang tadi bilang, karena kan banyak banget nih produk-produk skincare yang mungkin nggak tahu tujuan dan arahnya seperti apa ya. Bikin aja dulu karena lagi ramai di sini. Iya, saya bikin juga deh. Iya benar, jadi latah ya. Jualnya gimana ya? Iya. Semua orang bisa ya bikin account di yang orange, di yang hijau, di yang hitam, tapi in the end kenapa nggak growth? Sebenarnya itu yang dicari kan. Kenapa nggak terjual banyak? Kenapa nggak growth? Karena semua orang bisa buat account, ya. Tidak semua orang bisa jualan. Benar ya. Itulah tugasnya saya dan tim di kantor. Ada nggak tips dari Bu Riki di tengah ramainya para digital agency yang menawarkan jasanya ya untuk para pelaku bisnis? Gimana sih biar nggak kecebur ya? Oke. Digital agency. Ya, mereka telinga dan brandnya tuh kebuka, jangan asal pilih ya. Karena kan angka yang ditawarkan beragam. Betul. Gitu maksudnya. Apa nih tips-tips yang harus ditanyakan para pelaku bisnis kepada digital agency supaya nggak kecebur? Oke. Nah sebenarnya kalau misalkan dulu sih saya juga pernah coba itu bulan. Jadi ada salah satu digital agency yang memang kasih rate itu cukup lumayan fantastis banget, kayak 1 tahun itu rate bisa sampai 400 juta gitu. Dan itu kalau untuk brand yang memang udah besar mungkin tidak masalah ya. Namun kan banyak juga brand-brand small business yang memang teman-teman di rumah juga yang memang ada yang memulai itu dari kecil-kecil ya, itu justru yang mulai dari kecil-kecil itu biasanya yang akan lebih semangat Bu gitu, karena kan kita juga ngerasain gitu ya kan dari mulai itu sedikit yang kecil-kecil itu kan kayak ini duit gue segini-gininya loh. Itu lebih semangat itu sih. Kita ngeliat tapi gue belum ngerti jualan, terus gue mesti bayar dia segitu, terus kalau nggak kejual juga jadi gue gimana? Benar, jadi boncos gitu iya. kan. Benar. Nah itu sebenarnya beragam banget ya sekarang tuh agensi, apalagi mungkin di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar yang memang menawarkan brand itu sangat fantastis banget gitu ya. Nah mungkin tips dari aku sebenarnya cari memang digital marketing atau cari mungkin agensi yang memang sudah menangani dan ada terlihat grafiknya gitu, dan juga tujuannya seperti apa brandnya mau. Misalkan kalau yang aku tawarkan biasanya bulan lebih ke marketing sales, jadi bagaimana caranya produk itu bisa tumbuh penjualannya, angkanya dilihat dari revenue yang masuk, biasanya seperti itu. Jadi beda-beda nih apa tujuan dari owner brandnya, apakah mau branding atau mau salesnya ditingkatkan gitu. Kalau misalkan dari yang kita tawarkan itu sales sih, lebih ke sales, bagaimana caranya meningkatkan sales seperti itu. Jadi biasanya kita lihatin dulu nih, kayak misalkan beberapa tenan-tenan atau beberapa klien kita yang udah pakai jasa kita kasih tahu dulu bahwa sebelum pakai jasa kita itu misalkan penjualannya 11 pieces per bulan misalkan gitu, itu contohnya ya. Setelah dipegang oleh agensi kita, jadi naik misalkan 40% jadi 60 pieces per bulan, bahkan bisa terus meningkat setiap bulannya seperti itu. Ada nggak syarat-syarat khusus dari Bu Riki untuk menerima klien ya? Saya kan pasti Bu Riki juga gila ya. Iya. Maksudnya satu klien itu pasti ngabisin energi. Benar. Jadi kita kan harus egois sama energi kita ya. Iya. Nggak bisa sembarangan juga terima klien. Ini sebabnya saya ketemu Bu Riki ya. FYI. Iya benar. Ya gitu ya. Karena SCK sih pengen juga kerjasama sama Bu Riki. Jadi kan banyak banget yang bikin di SCK. Cuman ujungnya nanya ke Mbak Ulan, saya jualnya gimana ya? Ya saya juga bingung ya. Iya. Marketingin suatu manufacturer ya, marketingin makom dengan marketingin brand, produknya tuh dua bidang yang berbeda walaupun sama-sama marketingnya. Betul. Gitu. Jadi saya
mencari solusi nih juga untuk para klien saya nih. Oh kemana? Karena bertanyanya kalau soal itu bukan ke saya pastinya. Jadi kan ini penting banget nih kamu digital marketing agency yang menawarkan market sales ya. Betul. Selling bukan sekadar bikin sosmed kita jadi bagus. Betul. Post 30 day konten di yang hitam, konten di yang hijau, konten yang ini dan marketplace lain di story, bukan cuma yang gitu-gitu maksudnya. Betul. Kayak gitu-gitu tuh ya konten creator itu sebetulnya bisa kita bikin sendiri kadang. Betul. Karena mungkin kita sebenarnya mungkin ada bakat di situ ya. Betul. Tapi kan tujuan kita berbisnis adalah at the end selling point ya. Betul. Selling, menjual, dapat duit. Iya. Karena kita harus running the business. Gitu. Nah, ini tipsnya dari Buli tadi. Berarti satu, pilih yang bisa kasih result dan garansi. Betul. Yang benar-benar kelihatan tumbuhnya gitu. Kayak ada grafiknya nih sebelum dipegang sama agensi tersebut, berapa penjualannya kalau fokusnya di sales gitu. Setelah dipegang oleh agensi tersebut, naiknya berapa persen. Dari dulu ini dan agensinya, kira-kira biasanya untuk trial ya, klien trial tuh menawarkan di berapa kan ada yang per 6 bulan, per 1 tahun, singkatnya per 3 bulan biasanya. Iya betul, iya biasanya sih kalau di kita per 3 bulan karena sales itu kan nggak bisa langsung signifikan ya Bu kayak naiknya, dan itu sedikit demi sedikit biasanya tergantung brandnya itu punya unique selling produknya seperti apa. Kita bantu juga misalkan mereka punya kayak contoh misalkan ada fashion yang menawarkan bajunya itu terbuat dari bahannya bambu misalkan yang memang vegan gitu, nah itu lebih bisa kita angkat unique selling produknya dan juga bisa kita kasih ke KOL. Sekarang kan kita juga lagi musim ya pakai KOL, bisa kita kasih KOL dengan unique selling produk tersebut gitu. Seperti itu biasanya yang kita lakukan gitu. Biasanya 3 bulan sih, per 3 bulan setelah. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih banyak yang perpanjang gitu. Jadi di 3 bulan tuh 6 bulan, bahkan ada yang udah sampai 1 tahun gitu. Terus dari semua yang kita sebutin tadi ya, baju orange, baju hijau, baju merah, baju hitam ya, zaman now baju biru yang sudah yang nonton kamera ya. Sekarang platform paling oke nih untuk jualan yang menghasilkan ya, bukan sekedar branding ya. Karena branding dan menghasilkan itu 2 hal yang berbeda. Betul, ya, itu beda. Jadi itu yang mana yang setelah menurut tim agensi Buri setelah berjalannya? Oke. Nah, sebenarnya tiap marketplace itu punya kelebihan masing-masing ya Bu ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga pernah merasakan atau pernah berjualan di beberapa marketplace ya. Mungkin kalau misalkan kayak di marketplace online itu biasanya itu harganya lebih cenderung kayak agak mahal sedikit ya kalau zaman sekarang. Kalau misalkan di marketplace itu jauh lebih murah Bu gitu. Cuma sekarang kalau ditanya lebih banyak yang mana tergantung lagi dari positioning brandnya seperti apa. Biasanya ada juga yang idealis yang tidak pernah mau pakai marketplace Bu. Jadi mereka tetap menggunakan sosial media tersebut, namun mereka tidak berjualan di marketplace-nya. Misalkan kayak yang logo hitam ya, logo hitam itu dia bikin account-nya, dia posting kontennya, tapi dia tidak berjualan di situ, gitu. Dia berjualannya di website-nya sendiri, ada yang seperti itu. Ya, programnya panjang-panjang. Benar, ada juga yang memang sistemnya memang dia berjualan di marketplace tersebut. Kalau misalkan kayak sekarang lagi marak itu kan yang marketplace hitam itu kan memang itu lagi marak banget karena itu tuh udah mulai bercampur tuh dari mulai baju, fashion apapun yang kita butuhkan ada di situ gitu. Jadi sebenarnya yang lagi marak-maraknya, yang lagi happeningnya ya yang itu sih logo hitam. Lagi happening ya, memang lagi mana ya. Memang kalau saya lihat sih, tapi untuk yang logo hitam dan biru kan memang kekuatannya di pada saat mereka live ya. Iya. Ya. Terus kalau yang logo kamera lebih ke branding positioning nggak sih? Iya. Walaupun mereka live tuh bukan buat jualan ya. Iya. Jadi kayak ini loh. Ini loh ada brand ini ya. Dan saya tuh goalsnya ini. Iya. Tapi bukan untuk mencari penjualan. Benar. Ya sekarang ya. Dan bergeser. Iya. Bergeser. Nah,
Kemudian ya layanan apa saja nih yang dibutuhkan? Dan dibutuhkan sih ditawarkan digital agency sendiri ke klien. Oke. Sebenarnya dari awal sih kita menawarkan lebih ke marketing sales. Jadi jadi emang kita lebih fokusnya ke marketing sales. Banyak orang-orang yang mungkin bisa bikin produk yang tadi dibilang, bisa mendesain, bisa bikin konten, tapi tidak tahu bagaimana caranya berjualan gitu. Dan itulah sebenarnya posisi kita. Tapi dari situ juga nggak menutup kemungkinan untuk menambah ke hal yang lain. Biasanya ada juga sekarang kita pegang salon kan dulu di TSM, itu kita pegang salon, itu kita dari mulai marketingnya jadi menambah tuh kayak ke servisnya, ke pelayanan customernya, karena itu yang membuat jadinya tetap ke marketing sales, karena kan orang yang datang dengan servis yang bagus akan repeat order lah ibaratnya gitu kan, jadi mereka akan datang lagi ya, akhirnya mau nggak mau kita meneruskan ke ini tadi servisnya seperti apa, terus lingkungannya senyaman apa untuk orang balik lagi gitu. Karena kan kita nggak mau orang sekali datang habis itu buy gitu. Ini sebenarnya yang paling utama sih marketing sales, cuman yang lain-lain ada juga kayak branding gitu ada juga, terus juga kayak SOP karyawan seperti apa itu juga ada. Jadi HR recruitment juga bisa ya? Ada lengkap. Oke, jadi sama ini nih pengalaman saya nih juga dari beberapa digital agency yang menawarkan ya kan, itu selain minta price yang pada bos saya kurang masuk akal, juga salah-salah gini, kadang kita juga yang namanya bisnis kadang punya uang ya. Iya. Saya punya uang, saya mau tahu beres ya kan. Jadi kadang saya juga menemukan beberapa digital itu sudah menawarkan penampilan gitu, tapi ntar ibu siapin lagi ya kontennya, ibu siapin ininya juga ya. Jadi kita capek lagi ya Bu ya. Ya karena saya jadi berpikir bayar dulu buat apa? Misal gitu kan katalonya dengan harga segitu sudah dengan bikin konten, sudah dengan ini, terus saya masih ntar ibu bayar ada tarif fotografer ya, kan ibu foto sendiri kirim ke kita ya kalau kayak gitu kenapa nggak sistem biasa aja ya maksudnya kalau saya juga ikut sampai menyiapkan karena kan berarti kan saya mikir juga konsepnya modelnya apa, foto gimana ya maksud saya kan jadi kalau maksud saya kan saya ngerti banget klien saya itu sebagian besar ya udah saya punya duit nih saya mau bikin ini saya udah sanggup nih bikinin kan di pabrik tapi barusan saya jual temen dan terus lagi saya bingung iya kan, nah itu kan pertanyaan yang sama yang saya misalkan bertanya kepada digital agency yang kerja sama oke, saya bisa bayar nih, korporat saya bisa bayar segitu benar ya nah, tapi jangan ada tapinya maunya saya gitu maksudnya dengan saya bayar saya kan udah jelasin saya mau apa jangan ada tapinya lagi itu maksudnya gitu. Jadi ada additional lain gitu ya di luar dari package yang ditawarkan gitu ya. Jadi kalau sama Buri udah all in ya. Iya, biasanya kita tuh sesuai juga budget sama klien kita sih dulu gitu. Misalkan terus juga kita memang tidak terlalu banyak mengambil produk suka juga karena takutnya jadi bentrok, karena tim kita juga takutnya malah kita jadinya banyak klien tapi malah nggak maksimal kan juga nggak enak gitu kan. Jadi makanya kita pilih-pilih juga kliennya seperti apa, brandnya sih lebih tepatnya yang kayunya seperti apa, maksudnya brandnya tuh seperti apa dan juga tujuannya seperti apa gitu. Berarti sebenarnya selain uang nggak ada lagi deh yang harus disiapin klien ke ibu atau apa kayak tadi tiba-tiba di belakang misalkan saya udah deal sekian tapi ibu nanti kirim juga ya foto ini ke kita, ibu kirim juga ya ke kita, ada gitu juga nggak gitu? Enggak, biasanya sih kalau misalkan yang paling utama kalau brand tersebut sudah punya logo biasanya yang kita minta, karena kan itu logo memang sudah ada ya, logo, pattern color itu biasanya kita minta. Cuman kayak misalkan kita juga tidak mengharuskan klien itu harus foto ulang, jadi foto yang ada kirimin ke kita biar kita nanti remix yang seperti apa bagusnya gitu, karena kan kita juga punya tim fotografi dan juga desain grafis di mana mereka bisa nge-mix lagi bahan yang ada gitu tanpa harus keluarin pos lagi si klien tersebut atau brand tersebut untuk foto ulang gitu sih. Jadi banyak ya tipsnya ya, intinya satu, pilihlah digital marketing yang menawarkan market sales. Benar, itu paling penting. Pada konten ya. Karena konten itu lebih ke branding
ya, bukan jualan gitu. Iya. Maksudnya kalau kayak gitu sih gue hire aja satu desain grafis udah bisa bikin ya nggak sih? Ya kan. Kedua dipikir dengan waktu dan uang Anda. Betul. Jadi betul banget. Yang namanya jualan tuh pasti naik turun. Benar. Ya, jadi kita sebagai bisnis juga punya mindset bahwa tidak selamanya penjualan turun itu buruk. Benar. Gitu, karena memang ada seasonnya ya. Jadi Iya. harus dipahami juga ketika kita sudah bekerja sama dengan pihak yang membantu kita berjualan. Jangan begitu jualannya turun langsung wah ini nggak benar jelek nih gitu. Padahal mungkin memang ada seasonnya ya, kayak bulan ini di Juli ini banyak banget orang lebih fokus ke sekolah ya. Iya. Benar. Tapi ya untuk yang di luar urusan persekolahan, manusia di luar sana sedang tidak fokus. Iya ya. betul. Jadi Ada sisanya. Benar. Itu berpengaruh juga sih. Jadi kadang belum tentu memang karena pihak yang membantu kita jualan kurang maksimal, iya. Tapi karena seasonnya memang lagi kurang tepat. Betul. Ya, harus dipahami juga sebagai pebisnis. Jadi biar nggak main salah-salahan aja ya. Iya, biar lancar kerjasama depannya. Kenapa? Saya udah bayar dia kok gitu ya? Iya, benar itu banyak sih ya gitu. Budayakan mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Betul. Iya. Terus terakhir juga harus sangat selektif dalam memilih digital branding dan agency, yaitu tadi. Jangan cuma tertipu dengan list. Saya ibu bapak saya bayar saya sekian, sudah dengan story, reel apa sekian ya. Pokoknya yang ditawarkan sebenarnya postingan semua ya. Tapi tidak ada selling point, jujur loh. Yeah. Tidak ada selling point, padahal yang diharapkan para bisnis pasti selling. Betul, karena itu dari mana munculnya tumbuhnya brand itu kan dari itu ya, dari saya bukan kayak cost tinggalin ya. Iya. Branding sangat penting, personal branding juga sangat penting. Tapi ujung-ujungnya kita berbisnis adalah cuan. Benar. Itu harus kayak gitu sih maksudnya. Dipikirnya di situ sih harus kayak gitu. Nah terakhir nih Bu Luri boleh spill ya tadi IG agensinya atau Bu Lurinya apa nih biar kontak langsung Bu Luri bisa. Boleh. Sebenarnya yang tadi ya Bu ya, karena kita tidak menawarkan jasa agensi, biasanya saya ini mulai bisa lewat Instagram. Bisa ya. Collab jadinya. Sebenarnya aku sendiri sih belum official buka jasa agensi, cuma saat ini kita sudah pegang sekitar kurang lebih 15 brand ya Bu ya. Ada 15 brand yang kita pegang dan biasanya kontak langsung lewat aku Bu, karena orang tuh lebih percaya langsung ketemu sama aku atau ngobrol sama aku langsung. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya kalau misalkan mau meningkatkan sales brandnya atau udah pusing banget, udah stuck banget gimana caranya tingkatin sales jualan, bisa lewat SK, bisa ke Bu Luri. Benar, bisa di Instagram aku ya. Yang hidden itu kadang yang worth it jujur aja. Benar gak sih? Hidden itu kadang yang worth it sebenarnya. That's why saya segitu banyaknya saya kenal gitu agensi, marketer, afiliator. Saya pilih hari ini Bu Luri. Ini dikasih Instagramnya. Padahal udah 4 tahun ya, 4 tahun. Udah 4 tahun. Jujur sekali doang loh ketemu Bu Luri, terus kita kerja sama. Sering bertengkar di WhatsApp. Iya. Karena lama banget nih produknya. Tadi belum di-spill Instagram aku. Instagram aku. Oh iya. Silakan ya. Kalau misalnya teman-teman mau boleh di @luri Navira. Nanti kalian bisa chat Luri Navira, PT Alpha Global ya Bu. Iya. Orang kalau Fatika. Memang hidden sih. Cuman saya juga ngeliatin ini Bu Luri dalam waktu nggak ketemu ada aja yang ditawarin. Bulan di Bekasi mampir dong ke restoran aku nih. Bulan aku ada acara ini. Aku bilang oke Bu Luri kita kayak wajib ketemu lagi gitu. Iya benar, karena tuh memang yang namanya bisnis nggak afdol kalau nggak ada cekcoknya Bu ya. Saya kocak kalau Bu Lurinya mana sih orang lagi terus ada yang marketing kayak ibu kan? Cuma lucu ya. Ada yang marketing oh iya Bu ada saya. Tapi jujur bulan juga banget ya kalau soal marketing, mungkin kita juga berantemnya itu karena masalah keterlambatan produk ya Bu ya, bukan masalah yang lain sih. Masalah yang saya bikin juga ya gitu ya. Sebenarnya tapi ya gitu karena kita
kita berdua orangnya adalah ya masalah itu, masalah lain. Jadi kita tetap jalan. Betul. Oke pemirsa, silakan spill langsung IG-nya Buluri dan juga SCK. Karena kita kolaborasi sih jatuhnya ya. Iya betul. Yang kita harapkan dari podcast kita kali ini adalah satu, mengurangi kebingungan dalam banyaknya digital marketing yang menawarkan jasanya. Ya. Atau mungkin mereka tidak menawarkan, tapi kalian para customer, para pebisnis bingung mau milih yang mana. Tuh, banyak banget sekarang itu juga kenapa Buluri cuma baru 15 brand, karena ya pasti save energi ya. Betul, karena aku turun langsung sih semuanya, makanya semua brand itu tumbuh. Alhamdulillah ya nggak ada yang kontraknya satu kali, itu biasanya langsung tap lagi, karena aku langsung turun sih, udah aku lepas gitu aja lagi. Nggak bisa. Sebagai pemimpin kan harus turun. Betul. Beda bisnis yang pemimpinnya turun langsung sama yang nyerahin gitu aja. Benar, itu beda. Kita punya chemistry sendiri yang itu kenapa aku pilih Buluri balik lagi. Kenapa? Kalau aku ke digital agency lain pasti ntar tim saya yang handle ya Mbak Ulan. Ya Bu ya. Beda ya. Itu udah beda. Iya kan. Sama kayak customer saya juga pasti nggak suka nih misalkan, oke Bu udah sama saya terus selanjutnya sama tim saya ya pasti udah beda feel-nya. Iya benar, itu beda banget. Kalau pemindahan tangan itu pasti sudah beda feel, chemistry-nya juga beda juga. Kecuali cuma bilang Bu nanti yang ini di follow up tim itu beda rasanya. Dibanding dengan oke, sudah masuk terima kasih nanti ibu sama tim saya itu feel-nya beda. That's why kenapa ketika saya kontak Buluri nggak bilang nanti tim aku yang ini handle Bu. Oke. It's alright time. Semoga bisa membantu juga ya para brand-brand owner yang lagi mulai mencoba untuk berbisnis. Semoga abis ini Buluri nggak hidden lagi ya. Ini berawal dari pembukaan pembicaraan restoran steak loh, bukan? Iya betul. Gara-gara mulai main dong restoran yang aku pegang gitu ya. Jadi aku lanjut kita alhamdulillah. Selamat sore semuanya pemirsa, sampai ketemu sama Buluri bulan juga ya. Kalau saya berdua tuh kayak sekarang aku kenalinya Buluri makanya. Jadi SCK sekarang udah punya loh digital branding.